Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1191. Aku tidak menyalahkanmu. Kata-kata terakhir Biksu Yitong sangat lugas dan mudah dipahami, dan Chu Chen langsung mempercayainya. Jika dia hanya ingin menghindari perburuan oleh Biksu Yitong, gadis iblis Diei tidak akan begitu cemas dan proaktif untuk mengabdikan dirinya pada tahun 2000-an. Lagi pula, perburuan antara dia dan Biksu Yitong telah berlangsung selama 2000 tahun. Sekarang setelah dia menghadapi ancaman organisasi Bloodthorn, bergabung dengan 2000 akan memberinya alasan yang sah untuk membiarkan Chu Chen menanggung kesalahannya. Perhitungan yang bagus. Chu Chen menghela napas dan menatap gadis iblis berpakaian kupu-kupu, menatapnya sambil tersenyum. Peri Diei tampak tidak wajar sesaat, lalu mendengus, "Apa hebatnya itu? Aku sama sekali tidak membutuhkan perlindunganmu." "Maksudmu kamu tidak ingin bergabung dengan 2000? Chu Chen menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu baru saja menyetujui syaratku. Bagaimana mungkin kamu bisa mundur di menit terakhir?" Mendengar ini, wanita iblis berpakaian kupu-kupu tertegun sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana jika organisasi Duri Darah, organisasi Bloodthorn berani datang ke sini? Jadi mereka adalah musuhku, Chu Chen berkata dengan bangga. Selama kamu menjadi anggota 2000, organisasi Duri Darah tidak akan pernah bisa melewatiku untuk berurusan denganmu. Harus kukatakan, aku masih sedikit tersentuh. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu menatap Chu Chen dan berkata dengan lemah, "Tuan Chu, Anda jauh lebih baik daripada Biksu Bo itu." Biksu Yitong melotot ke arah gadis iblis berpakaian kupu-kupu. "Apakah kau pikir jika kau bergabung dengan 2000, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu?" Song Yan melirik Chu Chen. Dia punya firasat bahwa Chu Chen telah menjual gadis iblis berpakaian kupu-kupu, dan dia masih menghitung uang untuknya. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu mungkin tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia muncul, Chu Chen tidak hanya menolak undangan Bloodthorn 2 kali, tetapi juga langsung membunuh pembunuh Bloodthorn. Jika pembunuh berduri darah muncul, dia pasti tidak akan mengabaikan Chu Chen untuk berhadapan dengan gadis iblis berpakaian kupu-kupu, karena pembunuh berduri darah semakin ingin Chu Chen mati. Berbicara tentang menghalangi pisau, aku khawatir gadis iblis berpakaian kupu-kupu lah yang akan menghalangi pisau untuk Chu Chen. Song Yan merasa sedikit enggan. "Xiao Dai, bagaimana kalau kamu dan biksu itu lari dan bersembunyi sejauh mungkin? Organisasi Bloodthorn tidak akan pernah bisa menemukanmu." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu menatap Song Yan, mengerti apa yang dimaksud Song Yan, dan berkata dengan serius, "Kapten Song, meskipun Xiao Di ahli dalam seni merayu, harap yakinlah bahwa Xiao Di tidak akan menggunakan seni merayu itu pada Tuan Chu. Terlebih lagi, Kapten Song secantik peri, dan Tuan Chu pasti tidak akan tergoda oleh wanita cantik lain kecuali Anda." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu terus-menerus meyakinkan. Song Yan tidak berdaya, ini sama sekali bukan apa yang dimaksudnya. Penyihir tua itu benar. Dengan penampilannya yang lemah, bagaimana mungkin dia bisa merayu pahlawan Chu? Biksu Yitong tiba-tiba mengubah nada bicaranya. "Saya di sini untuk melamar sesuatu." Biksu Yitong membungkuk kepada Chu Chen.
Saya juga ingin bergabung dengan 2000, memajukan tujuan kuil daguan, menaklukkan iblis dan monster, serta melindungi rakyat. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu menatap biksu itu dengan tatapan tidak bersahabat. Meski dia mengakui kalau dirinya tidak sebaik Song Yan, dia tidak lemah dan rapuh. Bah, Biksu Bao, berhentilah bersikap munafik. Gadis iblis berbusana kupu-kupu mendengus. Memang benar aku bersembunyi dari organisasi Blood Tone. Tapi bukankah kau juga sama? Kau baru saja melihat bahwa Tuan Chu bersedia melawan organisasi Blood Tone, dan kemudian kau langsung memilih untuk menyerah. Chu Chen melirik gadis iblis berpakaian kupu-kupu, lalu melirik Biksu Yitong. Kedua pria itu saling menikam, namun Chu Chen tidak keberatan. Apapun alasannya, asalkan Anda mengabdi kepada rakyat dengan tulus dan melindungi nyawa serta harta benda rakyat, pintu tahun 2000 akan terbuka untuk Anda. Chu Chen berkata, Biksu Yitong, besok pagi, kamu dan, kata penyihir, hampir keluar dari mulutnya. Kamu dan Xiao Di, pergi melapor bersama. Biksu Yitong sangat gembira dan segera mengangguk. Pada saat yang sama, Biksu Yitong juga dengan tulus mengagumi dan memuji, pahlawan Chu sangat saleh. Biksu Yitong telah memberitahu Chu Chen tentang perseteruan yang tidak dapat didamaikan antara kekuatan ilahi merit dan organisasi duri darah. Meski begitu, Chu Chen tetap memilih untuk membiarkan mereka bergabung dengan 2000 tanpa ragu-ragu, menggunakan kekuatan 2000 untuk melindungi mereka, dan mengambil risiko besar untuk melawan organisasi Blood Tone. Tingkah laku seperti itu dapat disebut sopan santun. Pahlawan Chu menggunakan tindakannya untuk membuktikan apa yang dikatakannya. Kebaikan dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Mengenai masalah ini, gadis iblis berpakaian kupu-kupu jarang berdebat dengan biksu itu. Dia membungkuk kepada Chu Chen, berbalik, melompat, dan menghilang di dalam malam. Selamat tinggal, sang biksu pun berbalik dan pergi. Setelah kedua sosok itu menghilang satu demi satu, Chu Chen dan Song Yan saling memandang. Kemunculan gadis iblis di Yi dan Biksu Yitong adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh pasangan itu. Ini adalah hal yang baik untuk tahun 2000. Chu Chen baru saja membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba mendongak ke arah mereka berdua baru saja pergi, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan Biksu Yitong keduanya berlari kembali. Keduanya tampak panik, bahkan ngeri dan takut. Xiao Di, ada apa? Song Yan bertanya tergesa-gesa. Duri darah, wajah wanita iblis berpakaian kupu-kupu berubah pucat, dan suaranya bergetar. Orang kuat Blood Tone ada di sini. Itu bisa jadi alam tubuh emas, dan ada lebih dari satu. Wajah biksu itu juga sangat panik. Begitu mereka berdua meninggalkan rumah keluarga Chu, mereka merasakan hembusan napas mendekat dari kejauhan. Mereka berdua memilih untuk kembali pada saat yang sama. Pada saat ini, gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan sekelompok biksu menatap Chu Chen dengan penuh semangat. Chu Chen berkata bahwa dia akan melindungi mereka. Chu Chen maju 2 langkah dan menatap ke kejauhan dengan ekspresi garang di wajahnya. Tidak apa-apa, karena kamu di sini. Lawan saja Blood Tone, tidak masalah. Chu Chen menoleh dan melirik mereka berdua. Kalian berdua tidak perlu menyalahkan diri kalian sendiri. Aku tidak menyalahkan kalian.
aku pasti tidak akan membiarkan Bloodstone menyakiti kalian di bawah hidungku." Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu langsung tergerak. "Biksu Bao, kau harus belajar dari Guru Chu." Biksu Yitong tampak serius dan berkata kepada Chu Chen dengan suara yang dalam, "Tuan Chu, Anda harus ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda tidak tahu berapa banyak orang yang datang dengan Bloodstone dan Anda tidak yakin apakah Anda dapat membunuh mereka semua, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan gaib itu." Begitu Sui Chi mengetahui bahwa Chu Chen memiliki kekuatan magis, pertempuran huling versi modern pasti akan terjadi antara Chu Chen dan Sui Chi. Di masa lalu, bahkan para Master 9 kesengsaraan pun mati karena hal ini. Tetapi sekarang Chu Chen bahkan belum menciptakan tubuh emas. Chu Chen mengangguk. Tak lama kemudian, terdengarlah nafas dari kejauhan. Aura pembunuh duri darah sangat kentara, dan energi jahat yang mengerikan bergulung bagai gelombang sebelum ada seorang pun yang mendekat. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan auranya. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan Bloodstone malam ini. Chu Chen menyipitkan matanya sedikit. Tidak sulit untuk mengetahui dari kekuatan aura pihak lain bahwa dia memang berada di alam tubuh emas. Aura jahat muncul dari beberapa arah berbeda. Gadis iblis berpakaian kupu-kupu dan biksu itu saling memandang, menggertakkan gigi, dan berdiri dengan tegas di depan Chu Chen. Demi mereka, pahlawan Chu rela menjadi musuh Sui Chi. Bagaimana mereka bisa berdiri di belakang pahlawan Chu dan membiarkannya menanggung semuanya sendirian? Sui Chi, ayo bertarung. Darah biksu itu mendidih dan dia berteriak kegirangan. Bab 1192 menghadapi alam tubuh emas bersamaan dengan teriakan keras sang pendeta. Sosok berlumuran darah muncul pertama kali. Dia tampak agung dan seluruh wajahnya tampak menyatu dengan malam. Tetapi matanya memancarkan cahaya dingin yang sangat tajam, langsung tertuju pada pendeta itu. Orang ini adalah pembunuh dari organisasi Bloodstone, Darkblade, yang berada di alam tubuh emas. Yang tidak disangkanya adalah dia akan terprovokasi begitu melangkah masuk ke rumah keluarga Chu. Tampaknya para pejuang era baru tidak tahu betapa mengerikannya duri darah itu. Lapisan cahaya keemasan samar muncul di tubuh, pedang hitam, dan pedang merah darah di tangannya menunjuk ke arah seorang biksu. Itu memang alam tubuh emas. Pada saat itu, jiwa biksu itu terguncang. Dia tahu bahwa seseorang di alam tubuh emas akan muncul malam ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa lawan yang dipilihnya secara acak akan menjadi seseorang di alam tubuh emas. "Ini, bisakah Anda mengubahnya?" Biksu Yitong ingin terus maju. Tetapi dengan kekuatannya, menghadapi alam tubuh emas, kepalanya yang botak besar bagaikan telur yang menghantam batu. Dalam sekejap, Biksu Yitong menyesuaikan postur tubuhnya secara alamiah dan menuju ke arah lain, berusaha menjaga darahnya tetap mendidih, membuat orang merasa bahwa gerakannya berkesinambungan dari awal hingga akhir. Dia menuju ke arah lain dan berteriak lagi, "Sui Chi, ayo bertarung." Begitu kata-kata itu terucap, sosok lain dengan pakaian berlumuran darah muncul ke arah ini. Semangat bertarung berdarah khas organisasi Bloodstone dipenuhi dengan aura jahat yang kental. Niat membunuh yang mengerikan itu menyebar tanpa henti dan menyebar ke seluruh dunia. Di dalam warna darah yang kental itu, terlihat pula cahaya keemasan yang samar-samar.
orang lain di alam tubuh emas, kaki biksu itu gemetar. Berubah lagi, sang biksu sangat sedih hingga ia tidak bisa menangis. Pada saat yang sama, aku merasa semakin dingin di dalam. Inilah inti dari Blood Tone. Organisasi Blood Tone berada di puncak kejayaannya 2000 tahun lalu, dan bahkan 10 sekte utama pun tak mampu menaungi keunggulannya. Itu memang bukan reputasi yang salah. Untuk menghadapinya dan gadis iblis berpakaian kupu-kupu, 2 orang di alam tubuh emas sebenarnya dikirim. Biksu itu gelisah, panik dan marah. Apakah seluruh alam tubuh emas Suichi menganggur dan tidak melakukan apapun? Ini pujian yang berlebihan untuknya. Pada saat ini, gadis iblis Diei juga tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pembunuh organisasi duri darah muncul bersama-sama dan mengepung rumah keluarga Chu dengan danau sebagai pusatnya. Kaki biksu itu gemetar, bukan karena dia pemalu, hanya saja pemandangan di depannya terlalu besar. Kelima pembunuh itu semuanya berada di alam tubuh emas. Dia hanya seorang pendeta yang tidak serius dalam bidang kekuatan supranatural. Organisasi Blood Tone, apakah perlu menganggapnya begitu serius? Gadis iblis berpakaian kupu-kupu itu pun ikut kebingungan. Untuk sesaat, gadis iblis berpakaian kupu-kupu merasa bahwa mati di tangan barisan pembunuh sebanyak itu sepadan. Biksu Yitong, kamu dan Xiao Di, silakan minggir dulu. Kami, suamiku dan aku, akan menangani para pembunuh ini. Chu Chen tidak menyangka pembunuh alam tubuh emas Suichi akan keluar dalam 5 bagian. Meskipun kekuatan jasa merupakan musuh bebuyutan dari teknik duri darah jahat, Chu Chen tidak dapat menjamin apakah kekuatan jasa di tubuhnya mampu membunuh kelima alam tubuh emas. Itu seperti air dan api, yang tidak cocok satu sama lain. Air dapat memadamkan api, tetapi jika api sudah mencapai ketinggian tertentu, bahkan air yang tidak cocok dengannya, tidak dapat berbuat apa-apa. Sang biksu sangat bersemangat ketika ia berjalan keluar, tetapi kakinya gemetar ketika ia berjalan kembali. Merupakan kejadian langka di mana wanita iblis Diei tidak mengejek sang biksu. Lagi pula, dia tahu bahwa jika itu dia tidak punya pilihan selain mundur atau berbaring. Saya pernah mendengar bahwa 2000 tahun yang lalu, ada Kaisar Qin di atas dan Bloody Tone di bawah. Memang benar bahwa mendengar tentang hal itu tidak sebagus bertemu langsung. Pembunuh Bloody Tone sangat hebat saat menyerang. Chu Chen menatap Dark Blade dan berkata dengan ringan, "Namun, ini adalah dunia 2000 tahun kemudian. Jika kamu ingin bertahan hidup di era baru, kamu harus mengikuti aturan era baru." Ada Kaisar Qin di atas dan duri berdarah di bawah. Sekelompok biksu menatap Chu Chen dengan bingung. Di mana Chu Chen mendengar kalimat ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Dark Blade menatap Chu Chen dengan dingin, mencoba mendeteksi jejak aura tulang suci Raja Sudarinya. Jika Chu Chen benar-benar mengambil tulang suci Raja Su tadi malam, pedang hitam, yakin pasti ada sisa energi jahat di tubuh Chu Chen. Lagi pula, tanpa mengetahui tulang suci Raja Su, kebanyakan orang akan berusaha mengambilnya. Dark Blade menduga, orang yang mengambil tulang suci Raja Su akan terlebih dahulu mengambilnya dengan tangannya, baru kemudian menggunakan cara lain untuk mengambil tulang suci tersebut. Sayangnya,
Dia tidak dapat mendeteksi jejak aura tulang suci Raja Su dari Chu Chen. 4 pembunuh Golden Body Realm lainnya adalah sama. Mata mereka terfokus pada Chu Chen. Tentu saja mereka juga akan melirik gadis iblis berbusana kupu-kupu dan sang biksu. Bloodstone memiliki aturannya sendiri. Darkblade berkata, siapapun yang menolak Bloodstone akan dianggap sebagai musuh Bloodstone. Siapapun yang menentang aturan Bloodstone akan mati. Pupil mata biksu itu membesar. Seperti yang diduga, Suichi datang karena mereka menolak undangan Suichi. Sialan si pembunuh berduri darah itu, dia terlalu mendominasi. Para pendeta itu marah tetapi tidak berani berkata apa-apa. Hati mereka sangat tertekan. Mengingat situasi saat ini, mereka takut akan berada dalam bahaya besar malam ini. Meskipun ini adalah ibu kota, wilayah Chu Chen, lawannya berada di alam tubuh emas. Sedangkan Chu Chen bahkan tidak memiliki setengah langkah alam tubuh emas. Panggilan, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Di belakang Chu Chen, seorang pembunuh Bloodstone menemukan kesempatan yang tepat dan menyerang dengan telapak tangan secepat kilat. Dalam operasi malam ini, mereka bertekad dan percaya diri untuk membunuh Chu Chen. Tubuh emas itu sendiri memiliki wilayah penghancur terhadap kekuatan magis. Belum lagi 5 tubuh emas bergabung untuk menghadapi kekuatan magis Chu Chen, yang dapat dianggap agak mengancam. Tidak peduli apapun prestasi Chu Chen di masa lalu, saat ini, dia tidak dianggap serius oleh 5 pembunuh Bloodsting teratas. Karena, bagi mereka, itu tidak berarti apa-apa. Chu Chen dan Song Yan telah waspada terhadap serangan mendadak 5 pembunuh. Saat si pembunuh tiba-tiba menyerang, Chu Chen dan Song Yan menempelkan telapak tangan mereka. Dalam sekejap, sinar cahaya hitam dan putih keluar dari tubuh mereka. Dan dalam sekejap mata, bagua kuno dan misterius terbentuk, mengelilingi tubuh mereka. Ledakan, telapak tangan Bloodstone Killer mengenai pola bagua. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan muncul dan pola bagua berubah dengan cepat, melakukan perubahan tak terbatas dan menahan telapak tangan. Kekuatan Yin dan Yang meletus, menghadapi serangan ahli alam tubuh emas untuk pertama kalinya. Chu Chen bahkan tidak perlu mengujinya. Dia langsung bergabung dengan Song Yan dan memamerkan kekuatan magis Yin yang miliknya. Lagi pula, Chu Chen tahu bahwa jika dia ingin mengandalkan kekuatan magis untuk menghancurkan tubuh emas, dia harus menggunakan kekuatan magis Yin Yang. Pola bagua mungkin tampak statis pada pandangan pertama, tetapi ketika Anda benar-benar menyentuhnya, Anda dapat merasakan energi yang selalu berubah di dalamnya. Pembunuh duri darah juga sangat terkejut, termasuk 2000 tahun yang lalu, dia belum pernah melihat serangan gabungan seperti itu dalam kehidupan masa lalunya dan masa kininya. Pola bagua sering digunakan oleh para guru Tao, tetapi tidak menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Tuan dan Nyonya Chu Chen hanya berada di alam kekuatan supranatural. Darkblade juga cukup terkejut. Lalu dia melambaikan tangannya, dan pembunuh bertubuh emas lainnya menyerbu ke depan. Dia tidak akan memberi Chu Chen dan istrinya kesempatan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jika yang satu tidak cukup aman, maka cobalah 2. Apa yang diinginkannya adalah menghancurkan Chu Chen sampai mati. Bersambung.